Pada kali ini, koneksi antar materi modul 2.1.A.8 pada pembelajaran diferensiasi. Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Khalifah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Dengan fasilitator Ibu Eba Suhaibah SPD MBD dan Ibu pendamping praktik adalah Ibu Erna Wijayanti SPD. Sebelumnya, marilah kita refleksikan dulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid menurut Tomlinson 2000. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid tersebut. Terus, bagaimana ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita simak. Yang pertama, tujuan pembelajaran harus jelas. Guru mengetahui kebutuhan murid, lingkungan yang nyaman untuk belajar murid, memiliki manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir memiliki penilaian yang berkelanjutan. Setelah kita mengetahui ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar kita sebagai guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensi di kelas, maka kita harus mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita sebagai guru harus memahami tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid kita. Juga mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan agar murid bisa belajar dengan senang. Jangan lupa melakukan manajemen kelas yang efektif agar pembelajaran lebih menyenangkan dan juga kondusif. Jangan sampai kelupaan ya, yaitu melakukan penilaian berkelanjutan. 3 aspek kebutuhan belajar murid yang harus diketahui yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid harus diketahui guru untuk mengukur pengalaman yang dimiliki murid sebelumnya dalam pembelajaran. Karena setiap murid memiliki minat yang berbeda-beda, guru harus mengetahui minat murid sebelum proses pembelajaran, karena minat adalah salah satu motivator penting untuk terlibat dalam sebuah pembelajaran yang efektif. Profil belajar murid merupakan latar belakang yang akan berpengaruh juga dalam proses pembelajaran, seperti lingkungan yang nyaman, budaya karakter, gaya belajar, kecerdasan majemuk. Cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid antara lain: 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi kebutuhan dasar murid. 3. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik. 4. Membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya. 5. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang keenam, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran sebelumnya. Agar pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan baik, maka memerlukan beberapa strategi. Yang pertama, dengan strategi diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Pada strategi diferensi konten, guru mempersiapkan konten materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Karena kebutuhan murid yang berbeda-beda, berdasarkan pemetaan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid,
Maka dalam strategi diferensiasi proses, guru membuat proses belajar yang bervariasi sesuai kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang murid pelajari selama pembelajaran. Selesai pembelajaran, diharapkan guru dalam memberikan konten diberikan diferensi produk. Apa itu? Produk yang dihasilkan akan bervariasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki murid, sesuai dengan konten yang mereka pelajari dan proses yang mereka lakukan. Sehingga di akhir pembelajaran diharapkan murid-murid bisa memberikan produk dari materi yang telah dipelajari. Terus bagaimana koneksi antar materi modul 1.2 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya? Setiap modul dengan modul yang lain saling terkoneksi sehingga mereka akan masuk pada pembelajaran yaitu berpihak pada murid yang akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi 1.1 Filosofi KHD dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yaitu agar bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Koneksi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru penggerak juga harus menempatkan diri menjadi pemimpin pembelajaran atau AMONG agar tercipta merdeka belajar sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pada koneksi 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi guru untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Untuk modul 1.4 budaya positif, keterkaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dengan murid harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Burung cendrawasih asal dari Irian Jaya. Sekian dan terima kasih. Salam Bapak Ibu bahagia. Kurikulum Merdeka, anak bahagia. Bye-bye.